Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apa kabar anak-anakku kelas 6A ikhwan dan 6B akhwat yang Ustaz cintai karena Allah? Alhamdulillah kita bertemu lagi pada Senin tanggal 10 Agustus 2020. Insyaallah semoga kalian tetap semangat walaupun kita tidak bertatap muka. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri pandemi ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempercepat bertemunya kita di kelas insyaallah taala. Alhamdulillah kemarin kita pada Senin lalu kita sudah sampai di jumlah nama dan sifat Allah. Jadi kalian kalau ketika ingin murojaah kalian tinggal lihat video yang Ustadz sudah upload ya. Kita langsung saja untuk materi terakhir ini insya Allah kita habiskan sekarang, yaitu hukum orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada orang-orang yang mereka itu tidak percaya atau tidak peduli dengan nama Asmaul Husna atau sifat Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana kita, cara atau kita mengetahui apa sih hukum mereka ini, atau biasa aja atau mereka ini berdosa atau seperti apa. Insya Allah kita akan bahas ada dua keadaan, ada dua kondisi orang-orang yang mengingkari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di buku kalian bisa melihat ya. Ini Ustaz tambahkan yang ada di luar buku. Jadi kalian silahkan dicatat boleh. Di buku itu tinggal di garis bawah ya. Poin-poinnya ada 1, 2, 3, 4, Ustaz lupa itu. Ya, sepertinya ada 3 atau 4 itu ya. Jadi di sini saya tambahkan aja pengetahuannya dari luar buku. Insya Allah ini bermanfaat juga. Yang pertama adalah keadaan orang yang mengingkari nama dan sifat Allah, yaitu orangnya dihukumi dengan hukum kufur atau orangnya menjadi kafir. Jika mereka yakin setelah mengetahui ilmunya dan tetap pada pemahaman bahwa Asmaul Husna dan sifat Allah itu tidak wajib diimani, bahkan mengingkari, maka mereka terancam menjadi orang kafir. Nah, ini sangat mengerikan. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi, ada orang-orang yang mereka sama sekali tidak mau mengimani. Ya, tidak mau mengimani. Seperti orang-orang jahiliyah dulu, ketika mereka disebutkan nama Allah, mereka mengimani. Orang-orang jahiliyah itu sebelum datangnya Nabi Muhammad, mereka mengimani siapa yang menciptakan dunia ini, siapa yang memberikan rizki, siapa yang mengatur alam ini. Mereka meminta kepada Allah. Tapi mereka itu ketika menyembah lebih suka kepada hal-hal yang atau ketuhan-tuhan yang lain. Contoh misalkan ketika orang tersebut ingin meminta rezeki, maka dia datang ke Tuhan yang ini, ke patung yang ini. Ketika mereka ingin memiliki keturunan, mereka beralih ke Tuhan yang satu yang lain ya. Jadi mereka syirik dalam uluhiyah atau dalam penyembahan, tapi mereka tidak syirik dalam rububiyah. Ketika mereka tahu rububiyah itu adalah mereka yakin bahwa Allah itu pencipta alam, bahwa Allah itu yang mengatur segalanya. Mereka percaya Allah itu, tapi mereka mengingkari ketika mereka menyembah. Mereka tidak mau menyembah kepada Allah semata, satu Tuhan itu mereka tidak mau. Itulah anehnya kaum jahiliyah, dan mereka juga tidak mau atau tidak suka atau tidak mengimani sama sekali dengan yang namanya Asmaul Husna. Ketika disebutkan Ar-Rahman, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, siapa itu Ar-Rahman? Saya tidak mengenal, saya tidak mengimani. Yang saya kenal adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka sangat anti, sangat tidak suka atau tidak mengimani dengan Asmaul Husna dan sifatnya. Asmaul Husna dan sifatnya. Jadi mereka itu dihukumi dengan hukum kafir. Hati-hati ketika kita sebagai seorang muslim dan tahu bahwa hukum mengimani asma dan sifat itu termasuk tauhid, maka kita harus benar-benar mengimaninya. Hati-hati diancam dengan hukuman kufur atau orang menjadi orang kafir. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Lalu yang terakhir adalah atau yang kedua, hukum tersebut adalah tersesat.
Tersesat maksudnya ya seperti orang di hutan itu ya. Di hutan, ketika masuk di dalam hutan mereka tersesat. Nah, bagaimana cara memberitahu mereka? Ya diberitahu, kita tolong mereka, kita kasih tahu arahnya. Yaitu jika orang tersebut mengingkari asma dan sifat karena ketidaktahuannya. Jadi mereka nggak tahu nih, nggak tahu ilmunya, mereka tidak belajar seperti kalian ini. Mungkin mereka di pelosok atau ustadz-ustadz itu belum pada masuk ke kampungnya. Mereka mengingkari asma dan sifat Allah, maka karena ketidaktahuannya atau salah dalam mengartikan nama asma dan sifat. Maksudnya apa Ustadz? Salah arti. Misal contoh nih, ada orang yang mengartikan nama Allah misalkan Allah Maha segalanya. Allah Maha segalanya. Apakah lalu mereka berpikir apakah Allah itu mampu memasukkan orang kafir ke dalam surga? Menurut mereka nggak mampu. Padahal Allah itu Maha mampu. Jadi segala ketidakmungkinan yang kita pikir tidak mungkin, ketika Allah berkehendak, maka Allah bisa melakukan segalanya. Contoh lain, apakah orang yang dari kecil mereka itu orang Kristen, orang Hindu, itu mereka akan masuk surga? Atau akan Allah beri hidayah? Kita mungkin, oh nggak mungkin nih. Tapi Allah Maha segalanya. Jadi orang-orang yang salah dalam mengartikan asma dan sifat, atau berpikir bahwa Allah itu nggak bisa melakukan merubah yang tadinya orang Kristen ke dalam menjadi orang Islam, maka itu yang namanya dalam salah mengartikan. Maka orang tersebut dikatakan tersesat. Tersesat karena mereka tidak tahu arah. Ya seperti tadi, orang ketika masuk ke dalam hutan, mereka itu tersesat, tidak tahu arah. Bagaimana cara kita bagaimana cara mereka itu agar tidak tersesat kembali? Maka harus diluruskan dan diberitahu. Maksudnya mereka harus belajar atau ada orang yang memberitahu mereka, yang insya Allah, dan mereka harus bertaubat. Nah, orang yang tadi berdua itu harus bertaubat. Tapi insya Allah dosa yang tersesat ini seperti halnya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dua hal yang Allah tidak akan mengambil dosanya. Satu, karena lupa, dan yang kedua karena tidak tahu. Tidak tahu karena memang tidak ada sekolah, tidak ada ilmu, tidak ada ustadz yang mengajari. Bukan berarti yang seperti kita di kota banyak ustadz berceramah, di YouTube juga ada, tapi kita tidak mau beriman. Nah, itu yang salah. Maksudnya yang tidak tahu itu benar-benar tidak ada ilmu di situ, tidak ada ustadz di situ, tidak ada orang yang memberitahu. Seperti itu. Insyaallah taala orang-orang tersesat ini masih Allah ampuni, dan ketika mereka bertobat insyaallah akan lebih Allah ampuni, ya. Barakallahu fikum. Seperti ini aja. Insyaallah pada Senin depan kita akan mulai masuk ke tugas. Jadi bab 1 sudah selesai ya. Kalian tinggal di stabilo, kalian tinggal murojaah kembali pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Jadi kalian semangat selalu murojaah semua pelajaran. Insyaallah taala tugas-tugasnya gampang kok ya. Insyaallah taala. Jika ada yang tidak dipahami, kalian tinggal tanyakan ke Ustadz. Dan untuk materi bahasa Arab, Ustadz akan sampaikan pada hari Selasa ya, untuk 6B. Oke, jadi biar barengan dengan 6A. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.